Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kami di sini ya. Kita akan bahas hari ini ya. Kita akan bahas materi TPS kuantitatif tipe apa nih? Tipe barisan dan deret ya. Barisan ya, barisan bisa barisan aritmatika, bisa ya intinya barisan bilangan ya. Jadi kita nggak melulu tentang aritmatika atau geometri. Bisa aja Fibonacci, bisa aja barisan bilangan kuadrat. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk cuci tangan supaya kita dalam keadaan tetap sehat dan tetap stay di rumah, teman-teman. Yuk kita mulai yuk dari nomor satu ya. Dari nomor satu ini kita bisa lihat 231 titik-titik 453 564. Nah, kita lihat dulu bilangan yang berurutan ini. Nah, selisihnya berapa nih? 4 kurangi 3, 1, 6 kurangi 5, 1, 5 kurangi 4, 1. Nah, berarti selisihnya 111. Nah, kita terapkan nih ke sini, teman-teman. Gitu. Jadi caranya kita cari dulu. Jadi ini lompatnya lompat satu aja ya, teman-teman. Nggak lompat ya langsung bilang berikutnya. Jadi selisihnya itu 111 plus 111. Jadi 231 kita tambahkan 111. Jadinya berapa nih? 200 tambah 100, 300. Sorry, 342. Nah, kan coba kita tambahkan lagi. Jadinya 453, terus kita tambahkan lagi 564. Berarti benar ya, teman-teman? Jawabannya 342 yang B ya. Gimana nih? Sudah paham belum nih? Semoga paham ya, teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 2, teman-teman. 48 titik-titik titik-titik 64 128. Nah, berarti dia bilangan kelipatan 4, kelipatan 2. Nah, dia bilangan geometri ya. Ini sudah sering keluar, ya kan? Ini 16. Kok 16? Ntar dulu. 64 128. Ini kali 2, ini kali 2 juga. Berarti kali 2 semua, teman-teman. Ini kita kalikan 2, jadinya 16. Ini kita kalikan 2, jadinya 32. Berarti jawabannya 16 dan 32, teman-teman. Nah, gitu. Jadi menurut kakak sih soalnya mudah-mudah ya, teman-teman. Asal kita sering belajar, teman-teman. Ini kita lihat lagi. 3, 7, 15 titik-titik titik-titik 127 255. Kita lihat nih. 3, 7, 15 titik-titik 127, titik-titiknya 2 ya, titik-titik, terus 127 sama 255. Kita lihat nih selisihnya. 3 ke 7 4, 7 ke 15 8. Nah, berarti sini ke sini ini kan nambah ya, nambahnya tambah 4 ya. Berarti ini juga kali 2 bukan tambah 4. Ini kali 2, teman-teman. Kalau tambah 4 nggak keluar nanti. Ini kan 12. Kalau tambah 4 itu 27, nggak keluar, nggak ada ya. Berarti kali 2, teman-teman. Berarti ini kalikan 2 jadinya 16, tambahnya 15 tambah 16 31 ya kan. Nah, ini kalikan 2 lagi, jadinya nambahnya berapa nih? Nambahnya jangan sini, kali 2 ya. Nambahnya jadinya 32. 31 tambah 32 63 ya. Nah, 31 dan 63. Jadi penjumlahannya selisihnya itu semakin besar ya, itu 2 kali lipat dari semula selisihnya ya. Gitu. Ini juga, ini pasti tambahnya berapa nih kali 2? Tambahnya 64 ya kan. 127, ini tambahnya 2 128. Berarti jawaban yang tepat adalah 31 dan 63 ya. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang C, teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini adalah bilangan Fibonacci ya, kalau kalian belum tahu. Ini 1 1 2 3 titik-titik
titik-titik 13 21 34. Nah, ini caranya gini. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Jadi bilangan selanjutnya adalah penjumlahan dua bilangan sebelumnya. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, 3 tambah 5 8. Nah, berarti ini 5 dan 8. Ini namanya itu Fibonacci, teman-teman. Kalian udah kan barisan bilangan yang Fibonacci? Udah, harusnya sih udah sih. Kelas 8 apa kelas kode kelas 8. Kelas 10 atau kelas 11 udah ada ya. Terus kita lanjut untuk soal nomor 5 nih. 2 5 6 7 10 9 14. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini agak susah dikit ya. 2 5 6. Ini titik-titik dulu. Sorry. Titik-titik 2 5 6 7 10 9 14. Nah, kita lihat nih hubungannya. Kita lihat ini ke sini, kita nggak tahu. Misal ini ke sini, kita nggak tahu. Jadi kita lihat dulu. 2 tambah 4. Kalau misalkan ini loncat ya. Kalau 2 ke 5, terus 5 ke 6 kan nggak ada hubungannya. Kita lompat dulu aja. 2 tambah 4 kan 6 ya. Ini plus 6. 6 tambah 4. Nah, ini udah ketemu nih. Juga selisihnya 4. Ini selisihnya 4. Kita lihat dulu. 5 ke 7 selisihnya 2. 7 ke 9 selisihnya juga 2. Berarti ini ke sini selisihnya 2. Berarti 5 kurangi 2, 3. Seperti itu, teman-teman. Jadi lompat 1 ya, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C, teman-teman. Terus kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal nomor 6. 42 13 19 49 19 19 56 25 19. Nah, kita lihat dulu. Kita tulis dulu ya. 42 13 19 49 19 19 56 terus 25 terus 19. Nah, kita cek dulu ya. Ini ke sini dulu, teman-teman. Nah, ini ke sini selisihnya 7 ya. Ini kan kelipatan 7 nih. Nah, ini kelipatan 7. Terus mana lagi nih? Ini lompat 2 13 19, terus ini 25. Ini tambah berapa nih? 13 ke 19 tambahnya 6 ya. Kita tambah 6. Ini 6, terus ini ke sini tetap 19, ini ke sini 19. Berarti ini nanti bilangan selanjutnya adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini kelipatan 7, berarti tambah 7. 56 tambah 7 63, terus 25-nya ini tambah 6. 25 tambah 6 itu 31. Jadi 63 dan 31, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak pola bilangan yang harus kita pelajari, teman-teman. Jadi kalau kalian sering belajar bareng di sini bareng Kak Hamid, nanti tahu pola-polanya. Jadi nggak melulu Fibonacci, terus aritmatik, terus geometri enggak, kadang lompatnya 1, kadang lompatnya 2, teman-teman. Kita lanjut ya untuk soal nomor berikutnya, nomor 7. 3 7 15 31 63. Nah, kita lihat dulu nih. 3 ke 7 4, 7 ke 15 8, 15 ke 31 16. Nah, tadi ya, tadi udah, teman-teman. 16 tambah 31 ke 63 itu 32. Berarti ini kelipatannya ya tadi udah ya, kali 2 ya, berarti ini 64. Ini jadinya 127, ini tambah 128 jadinya 255. Nah, kalau tadi kalian menyimak, nah ini
Ini caranya. Jadi dikalikan 2 ya, apa namanya, selisihnya ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya untuk soal nomor berikutnya. Soal 8. Itu Fibonacci tadi udah. Ini 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 5 tambah 8 13, 13 tambah 8 21. Jadi ketemunya 13 dan 21 gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Nomor 10. Nah, ini 2, 3, 6, 7, 14, 15. Jadi kita lihat ini 2 ke 3 selisihnya kan 1. 6 ke 7 selisihnya 1. 4 ke 15 selisihnya 1. Nah, berarti kita lihat nih. Kita lihat berarti perubahan polanya ini ke sini, teman-teman. Nah, ini ke sini berapa? 3 ke 6 dikali 2 ya. Kalau tambah 4 salah ya. Soalnya ini 7 tambah 4 kan harusnya 11. Berarti 7 ke 14 juga dikali 2. Terus selisih 1. Ini ke sini kan plus 1. Terus kemudian ini kan ke sini plus 1, berarti 15 ke bilangan berikutnya kali 2, berarti 30. 30 tambah 1 31. Berarti jawabannya adalah 30 dan 31. Jadi plus 1 kali 2 plus 1 kali 2 gitu. Jawabannya D ya. Gitu teman-teman. Kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 11. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Titik-titik, titik-titik. Nah, ini gimana nih? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Kita tulis dulu aja ya, biar ada gambaran. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Nah, gimana nih teman-teman? Gimana nih? Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini juga lompat 1 ya, teman-teman. Lompat 1 nih. Nah, lompat 1. Berarti 5 ke 7 itu plus 2. Terus 7 ke 10 itu plus 3. Terus 10 ke 14 itu plus 4. Jadi jumlahnya itu semakin nambah ya, nambah 1 ya. Ini juga 6 ke 8 itu plus 2, 8 ke 11 itu plus 3, berarti 11 ke bilangan berikutnya berarti plus 4. 11 plus 4 15, terus 14 plus 5 itu 19. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 15 dan 19, yang A ya teman-teman. Gimana nih? Kalian pahami dulu ya teman-teman. Kalau belum paham boleh tanya di kolom komentar. Oke? Terus kita lanjut ke bilangan yang soal yang terakhir ya teman-teman. Nomor 12 ini. Jadi kita lihat nih. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Kita lihat ini 1 tambah 2. 1 ke 2 itu plus 1. Terus 1, 2 ke 3 juga plus 1. Nah, 3 ke 9 itu ada beberapa opsi, yaitu kali 3 plus 6 atau pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini kan plus 1, ini plus 1. Nah, ini di antara 3 ini, kali 3 plus 6 atau kuadrat. Misalkan ditambah 6, berarti 17. 17 harusnya bilangan berikutnya adalah 18. Kalau plus 6 kan harusnya 17 sama 18. Ternyata ini 17 sama 16, berarti salah ya teman-teman. Terus kalau kali 3, 11 kali 3. Kalau kali 3 kan 33, terus berikutnya 34. Ini kan 36. Berarti salah ya. Nah, kemungkinan yang terakhir ini teman-teman, kuadrat. Kalau kuadrat berarti 121, kemudian tambah 1, 122.
2, ya kan? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang dikuadratkan, yang D, teman-teman. Nah, jadi soal-soal untuk apa namanya? Untuk barisan itu kesimpulannya apa? Kita harus satu itu harus sering latihan. Jadi kalau kalian sering latihan itu tidak ada soal yang untuk barisan dan deret, itu barisan ya. Itu barisan barisan bilangan itu tidak ada yang susah harusnya ya. Kalau kalian sering latihan. Jadi harus sering latihan, terus eh lihat opsinya dulu ya, lihat opsi. Gitu. Yang ketiga, ada 3 macam. Jadi bisa satu lompatan. Jadi jenisnya ada satu lompatan, ada 2 lompatan, ada 3 lompatan. Jadi pola bilangan itu nggak hanya misalkan 1 tambah 1, itu nanti misalkan ini selisihnya 2, misalkan 3, 5. Nah, ini kan lompatnya cuma 1 ya. Nah, gini. Nah, kalau 2 lompatan misalkan 1, 5, sini 4, sini 10, sini 7, sini 15. Nah, berarti kan dia lompat lompat 1, lompat 2 ya, 2 kali lompatan ya. Berarti ini plus 3, ini juga plus 3, ini ke sini plus 5, ini ke sini plus 5. Nah, ada juga yang lompat 3, teman-teman. Jadi langsung melompati 2 bilangan sebelumnya gitu. Jadi misalkan 1, 8, 5. Nah, ini misalkan yang ini plus 3 berarti 4. Terus nanti 7. Nah, ini misalkan kurangi 1, nanti ini 7. Misalkan ini plus 1 juga, ini 6. Nah, nanti kan ini jadinya 6. Terus ini jadinya 7. Ini kan plus 3 ya, teman-teman, plus 3. Ini 10. Nah, seperti itu. Kan abstrak ya, kalau kalian apa namanya, kalau kalian nggak sering belajar, waduh susah sekali nih bilangannya bolak-balik. Nah, gitu. Jadi intinya harus sering latihan, terus lihat opsinya dulu. Terus ini ada 3 tipe. Jadi ada yang tipenya seperti ini, terus ada yang huruf. Nah, tipe huruf juga ada. Jadi nanti kakak jelasin lagi ya untuk tipe huruf. Jadi misalkan A, B, C, C, D, E. Nah, itu nanti pola bilangnya gimana nanti kita belajar lagi. Jadi intinya yang pertama ini harus sering latihan, teman-teman. Kalau kalian jarang latihan pasti akan kesulitan. Gitu. Sekian dari Kak Hamid ya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Kita akan bertemu untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.